kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sesuai dengan anjuran pemerintah PPKM. Perdanya pembacaan kitab Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita termasuk orang yang patuh kepada pemerintahan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ayo ndi wonge. Kita di sini untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab I'anut Thalibin di juz 3, di sana ada kisah ketika zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ketika itu berada di Basrah. Dikisahkan ada seorang pemuda. Nah, ini cocok ini. Pemudai bejat, cocok ya, pas sesuai dengan kondisi sekarang ya. Pemudai rada insya Allah jadi orang yang baik. Dia orangnya gak karuan guys. Intinya dia adalah orang bejat, pemuda. Setiap hari yang ia lakukan yaitu membuat resah masyarakat. Bisa dikatakan sampah masyarakat, insya Allah. Tapi semua di sini bukan orang sampah masyarakat. Jadi bunga yang mengharumkan daripada masyarakat, insya Allah. Di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Basrah ada pemuda yang bejat, tidak disukai sama warga sekitar karena perilakunya tidak mengganggu, pokoknya tidak enak, pokoknya dipandang tidak enak, dilakukan pun tidak enak. Tapi ketika datang bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, ketika datang bulan Rabiul Awal, di mana pemuda tersebut selalu mempersiapkan, selalu bergembira, selalu berbangga, merubah dirinya, memakai pakaian-pakaian baru, mewangikan bajunya, mewangikan daripada pakaiannya untuk menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika itu, ketika datang bulan Maulid, dia menghias dirinya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Keluar dari bulan Maulid, bejat boleh. Yo sabun ayam. Ono ndek gini wonge. Ada. Ya tokel. Sing guyu iku ketara ya sing guyu iku. Gak tahu tembus-tembus. Mandar tak dengano, gak tembus-tembus. Cek layarang menisan. Mimpi kodok, nombok itu kodok. Nah, itu sangat tunggu lagi bahaya ini. Ditombok gitu. Mandar gak metu kodok. Sallallahu alaihi Muhammad. Keliru ngomong ini. Ojo ditombol lho, tapi lek menang ya tenang aja lho. Om aku ndek pal ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Awas gak bagi-bagi. Keluar daripada bulan Maulid, balik nih. Waduh, wis gak bisa diucapkan orang ini sepertinya ya. Datang Maulid lagi, wih, berubah lagi. Keluar bulan Maulid, pancet nih ngono. Terus berulang-ulang hingga meninggal dunia. Semoga semua husnul khotimah. Meninggal dunia, ketika meninggal dunianya, di mana orang-orang sekitar gak gelem ngerawat jenazahnya. Sing gelem mek Pak Mudin tok sing gelem. Memang tugasnya ini ya. Mana Pak Mudin begini? Duh. Apa? Calon. KB iki calon mate. Camat kelurahan belum tentu, ya kecamatan belum tentu. Lek camat iki pasti calon mate. Akhirnya nggak ada yang mau ngurus
dibiarkan jenazahnya. Tiba-tiba datang seruan langit. Datang seruan langit mengabarkan, wahai penduduk Basrah, wahai penduduk Basrah, perlu Anda ketahui yang meninggal tersebut adalah pemuda, seorang wali ya Allah. Dicari, gak ada lagi pemuda yang meninggal kecuali wong sing bejati. Akhirnya orang-orang berduyun-duyun untuk memakamkan, untuk merawat daripada jenazah pemuda tersebut. Keesokan harinya pemuda Basrah tersebut sudah dimakamkan, sudah meninggal dunia. Ada salah satu penduduk daripada Basrah tersebut bermimpi dengan daripada pemuda tersebut. Dilihat daripada pemuda tersebut, dia menggunakan pakaian sutra berkelimangan daripada berlian, bercahaya, wanginya semerbak, tempatnya begitu indah. Ketika itu ditanya sama orang yang berada di dalam mimpi tersebut, hei fulan, kau ini orang bejat, kamu ini orang yang mengganggu daripada masyarakat Basrah. Kok tempatmu begitu indah, kok pakaianmu begitu mewah, kok wangimu begitu semerbak. Wahai fulan bin fulan, dijawab sama si pemuda tersebut, perlu Anda ketahui, aku dimuliakan oleh Allah berkat aku memuliakan seorang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia bergembira hanya datang bulan Maulid. Alhamdulillah, benar dan minggu benar dan Jumat kita mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Bergembira tidak lain dan tidak bukan, tujuan kita berangkat ke majelis ini bukti kecintaan kita pada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah semuanya bersama Nabi Muhammad SAW, semuanya berkumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Yang sakit Allah angkat penyakitnya insya Allah berkah Maulid. Yang Allah punya beri masalah, Allah berikan permudah masalahnya tersebut. Yang punya hajat Allah kabulkan berkah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah jaga daripada Indonesia ini, Allah jaga masyarakat ura-ura sini, Allah jaga para habaib kita, Allah menangkan perjuangan umat Islam, Allah menangkan perjuangan umat Islam, Allah menangkan perjuangan umat Islam, Allah jaga ulama-ulama kita terutama Habib Muhammad Rizik bin Syihab. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wal qabul wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Makanya ini sedikit nambah masalah prokes ini ya. Penyakit ini penyakit baru tapi sudah bikin umat manusia kelabakan. Kayak jarang Jepang dikejar kaploan lah. Ya. Jadi tenang, ada prokes. Prokes itu dari siapa? Pertama pemerintah. Sekarang pemerintah menghimbau kita untuk pakai masker, hand sanitizer. Apakah kita harus ikuti? Sebaiknya kita ikuti. Kenapa? Karena kita warga yang memilih. Ya, biarpun kita nggak milih kemarin kok kalah, ya wis, ya pokoknya sudah jadi warganya maka kita ikuti. Tapi andai kita tahu prokes mana yang lebih kuat, prokes dari pemerintah yang hanya pemerintah dibandingkan prokes dari pemimpin kita Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita dunia akhirat, bukan cuma negara kita. Kalau pemerintah mimpin kita di Indonesia, dia mimpin negara lain tidak boleh 5 tahun. Tapi Nabi Muhammad, seluruh umat Islam di dunia ini, umatnya dipimpin olehnya bukan hanya di dunia, di akhirat. Apa katanya Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad ini wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak pernah bersabda berdasarkan nafsunya, tidak pernah. Nabi Muhammad sabdanya wahyu. Kalau kita ngikuti hawa nafsu, kalau Nabi Muhammad enggak, apa yang dikatakannya demi kebaikan umatnya. Katanya Nabi Muhammad perbanyak wudhu. Sekarang coba ente kalau browsing ya masalah wudhu ini, tidak ada fakta yang membuktikan
Tidak ada fakta wudhu mengobati corona, tidak ada. Semua ente buat buka situs-situs yang resmi. Mereka menghina senjatanya umat Islam. Malah ada satu ulama, 3 ulama kena corona, dibilang loh kan wudhu gak mempan. Bukan apa, wudhunya ente yang kurang bener. Kalau kita yakin tidak bakal, insya Allah bibarkatillah bibarkati Rasulullah. Alhamdulillah. Ya sudah, ini yang perbanyak wudhunya, diperkuat, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Kalau prokes dari pemerintah ya, untuk wajah masker, untuk tangan hand sanitizer. Tapi kalau wudhu, muka, basuh muka ini maskernya kita, basuh tangan hand sanitizer dari kita, basuh rambut, basuh kaki, basuh kuping. Prokes pemerintah punya apa? Ya kan? Berkuat wudhu. Di lain itu kita juga ikuti prokes pemerintah, kita ikuti ya. Imbo bisa iki konda lagi Pak, ini di anu sekarang lagi ada operasi, hati-hati lek sing ngati mulai lewat kona lagi. Sekarang ada operasi besar-besaran, Polres Malang datang juga sekarang. Karena tadi di telepon suruh hati-hati. Tak pikir aku mau lihat kak kira kena bis. Ala hadimnya wa ila hadimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.